Sekarang kita lanjutkan ayat 75. Summa ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'i bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mau adzan dulu Pak. Baik, kita adzan dulu, nanti kita lanjut sedikit. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita lanjutkan ayat 75. Ya silakan. Kemudian setelah mereka kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Kemudian ba'atsna, kami mengutus mim ba'dihim, setelah mereka siapa? Ya Rasul-Rasul yang diutus setelah Nabi Nuh itu. Kan ayat yang sebelumnya, setelah Nabi Nuh kami utus Rasul. Maka di dalam ayat ini kemudian kami utus setelah mereka, ya Rasul-Rasul yang diutus setelah Nabi Nuh itu. Siapa yang kami utus? Musa wa Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Diutusnya kemana? Ila fir'auna wa mala'ihi, kepada Fir'aun dan pembesarnya. Loh, kok Nabi Musa, Nabi Harun diutus kepada Fir'aun dan pembesarnya, enggak kepada seluruh manusia ketika itu toh? Kok kepada Nabi Musa dan pembesarnya saja? Terus orang-orang yang ada ketika itu, apa Nabi Musa tidak diutus ke sana? Kan kita jadi bertanya. Nanti tafsir As-Sa'di menjelaskan. Ila fir'auna wa mala'ihi, kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Diutus dengan apa Nabi Harun dan Nabi Musa? Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Apa yang terjadi pada mereka? Fastakbaru, mereka istikbar, menyombongkan diri, gumede. Wa kanu, dan mereka adalah qaumam mujrimin, kaum pendosa. Baik, kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Thumma ba'athna min ba'di haula'ir rasul alladzina arsalahumullah ilal qaumil mukadzibin al-muhlakin Musa bin Imran kalimar rahman ahada ulil azmi minal mursalin wa ahada al-kibar al-muqtadi bihim al-munazzal alim asy-syara'i al-mu'azzamah al-wasi'ah. Kata Syekh Sa'di, setelah Allah mengutus Rasul-Rasul setelah Nabi Nuh itu kepada kaum-kaumnya masing-masing yang mereka pada mendustakan, yang kemudian Allah hancurkan, yang berikutnya Allah utus Nabi Musa bin Imran. Maksudnya Nabi Musa keturunan Imran, seorang nabi yang dikenal Kalimur Rahman, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, seorang nabi yang termasuk salah satu ulul azmi. Ada 5: Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi yang paling utama Nabi Muhammad, disusul ulul azmi. Jadi 4 orang lagi setelah Nabi Muhammad. Nabi Musa termasuk ulul azmi. Dan Nabi Musa yang diutus ini termasuk salah seorang nabi yang pengikutnya besar sekali. Makanya kan Nabi pernah bersabda, aku diperlihatkan orang yang sangat banyak sekali, umat yang sangat besar sekali. Saya mengira itu umatku. Ternyata Allah memberitahukan itu umatnya Nabi Musa. Maka ini menunjukkan umatnya Nabi Musa juga sangat besar sekali. Sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW yang barusan dibahas ayat yang sebelumnya tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus sangat lama sekali, 1000 tahun
kurang 50 tahun, tapi yang beriman kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sekitar 80-an. Perjalanan yang sangat panjang, 1000 tahun kurang 50 tahun, tapi yang beriman kurang lebih 80-an saja yang ada di atas perahu itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi kemudian Nabi Musa pengikutnya sangat besar. Wa ja'alna ma'hu akhahu Harun wazira. Kemudian kami utus sebagai pendampingnya Nabi Musa saudaranya sendiri yang bernama Harun. Ba'athnahuma ila Fir'aun wa mala'ihi. Kami utus keduanya kepada Fir'aun dan pembesarnya. Kata Syekh Sa'di, kibaru dawlatihi wa ru'asaihim li'anna amatahum tabaun liru'asa. Ini tafsir Sa'di. Allah menyebutkan kami mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan pembesarnya. Loh kok gak disebut manusia yang ada ketika itu? Memangnya diutus kepada Fir'aun dan pembesarnya saja? Tidak demikian maksudnya. Rakyat yang ada itu mengikuti Fir'aun dan pembesarnya. Jadi di situ tersirat makna bahwasanya rakyat yang ada di situ adalah pengikutnya Fir'aun dan pembesarnya itu. Sehingga cukup menyebutkan Fir'aun dan pembesarnya, maka include seluruh manusia yang ada ketika itu di daerah itu. Jadi bukan Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan pembesarnya saja dan rakyatnya tidak, bukan begitu. Rakyatnya ngikuti Fir'aun dan para pembesarnya. Kemudian ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus kepada Fir'aun dan pembesarnya ini, diutusnya dengan apa? Diutusnya dengan apa? Bi ayatina. Diutusnya dengan ayat-ayat kami. Di dalam tafsir Sa'di, bi ayatina adalah ala sidqi ma ja'u bi min tauhidillah. Nabi Musa dan Nabi Harun membawa bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran apa yang keduanya bawa, berupa pentauhidan Allah. Jadi bi ayatina ditafsirkan global oleh Sa'di. Bi ayatina ditafsirkan global saja. Nabi Musa dan Nabi Harun membawa bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran atas apa yang keduanya dakwahkan, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wan nahya an ibadati ma siwallah, dan menunjukkan batilnya peribadahan kepada selain Allah. Tapi apa yang terjadi pada Fir'aun dan pembesarnya? Fastakbaru anha zulman wa uluwa. Tapi mereka istikbar, gumede, sombong. Kenapa gumede, sombong? Padahal ayat-ayatnya gamblang. As-Sa'di mengatakan zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kecongkakan. Tafsirnya As-Sa'di ini juga tafsir bil ma'thur. Allah sebut langsung di dalam surat An-Naml, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan para pembesarnya mengingkarinya, padahal hatinya meyakininya. Kenapa bisa demikian? Fir'aun dan pembesarnya meyakini. Ini yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Harun benar adanya, bahwa saya Tuhan yang harus sembah adalah Allah. Hati meyakini. Tetapi kenapa istikbar, menyombongkan diri, tidak mau menerima? Karena zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kecongkakan. Jadi gak klop tuh, gak klop antara batin dan dohirnya, gak klop. Allah yang menjelaskan sendiri, gak klop. Dan As-Sa'di juga menjelaskan zulman wa uluwa,
Zahirnya saja, padahal batinnya sesungguhnya menerima karena kedzaliman dan kecongkakan. Para jamaah rahimakumullah, renungan kita kalau bercokol pada diri kita kecongkakan, merasa lebih dari yang lainnya, merasa lebih hebat, lebih besar dari yang lainnya, maka kita akan terkondisikan meremehkan yang lain, akan terkondisikan. Tetapi kalau kita betapapun kita memiliki kelebihan, betapapun kita memiliki apa yang di sekitar kita tidak memiliki, tapi kita tidak gumede, tidak merasa congkak, maka kita bisa melihat di sekitar kita sebagai orang-orang yang terhormat dan tidak sekali-kali meremehkan. Tapi kalau tidak demikian, maka kita bisa meremehkan orang di sekitar kita yang tidak memiliki kelebihan sebagaimana kita. Ini penting sekali. Kenapa terjadi di dalam muamalah, di dalam muasyarah, di dalam kita berkehidupan sosial, ada orang bisa hangat dengan orang-orang tertentu saja, tapi kepada orang lain gak bisa hangat, dingin. Kalau dengan sebagian orang, wah betah banget, ngomong ngalor ngidul, tang-teng kuat 2 jam. Tapi begitu dengan yang lain gak betah, waduh lama banget bu, ya sudahlah, merasa dingin dengan yang lainnya. Karena ini ada ketempelan, ya bukan ketempelan lagi, ada kesombongan meskipun dengan kadar kecil, sehingga merasa dirinya lebih, makanya terdorong, terkondisikan meremehkan orang tidak seperti dirinya. Ini renungan dari ayat ini. Fir'aun dan bala tentaranya nyata-nyata melihat yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Harun hak, batin meyakini. Allah yang menjelaskan kepada kita, hatinya meyakini, zahirnya tidak meyakini. Zulman wa uluwa wajahadu biha, mereka mengingkarinya, wastaiqonatha anfusuhum, padahal batinnya meyakininya. Loh kok begitu? Gak klop zahir dan batin. Zulman wa uluwa, karena kedzaliman dan kecongkakan. Kita lanjut. Adapun di dalam tafsir yang lainnya dirinci. Kalau Sa'di mentafsirkan bi ayatina global saja, tanda-tanda bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran apa yang keduanya Nabi Musa dan Nabi Harun bawa. Yang keduanya dakwahkan itu mentauhidkan Allah dan larangan menghambakan diri kepada selainnya. Di dalam tafsir yang lainnya Al-Wasit dan yang lainnya, bi ayatina itu dirinci. Bi ayatina itu apa? Bi ayatina itu tafsirnya surat Al-Isra ayat 101. Bisa bersabar nih, kita baca Al-Isra 101. Surat Al-Isra ayat 101. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin, surat 17. Jadi tafsir bi ayatina Allah jelaskan di dalam Al-Isra ayat 101. Monggo Mas Riki. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin. Ada yang sudah ketemu? Dibaca. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. 9. Jadi yang dimaksud bi ayatina 9 bukti, 9 mukjizat. Asadi tadi global saja, tanda-tanda bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran apa yang keduanya dakwahkan tentang tauhid Allah dan larangan beribadah kepada selain Allah. Nah, dalam tafsir Al-Wasit juga dalam tafsir yang lainnya dirinci yang dimaksud bi ayatina yang dibarengkan kepada Nabi Musa adalah 9 ayat. Dan 9 ayat itu juga Allah jelaskan dalam Al-Quran. 9 ayat itu di mana saja, kita bersabar ya, buka Al-Qurannya. 1 berada di Al-A'raf 130. Moga Mas Riki. Surat yang ke-7 130.
walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Silakan. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Jadi ditimpakannya Fir'aun dengan paceklik yang berkepanjangan sampai mereka mengatakan bagaimana ini gara-gara Musa, sial. Maka Nabi Musa mendakwai, kesialan ada pada kalian sendiri karena ulah kalian. Ini yang pertama, tanda-tanda atau fenomena yang Allah timpakan bahwasanya Firaun ini bukan Tuhan. Apa Tuhan? Diberi kekeringan berkepanjangan, gak bisa ngapa-ngapain sampai mendekati Nabi Musa. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya 5 bayinat ada di surat Al-A'raf 133 lanjutannya. Tadi 130 ada 1 bayinah. Kemudian di 133 ada 5. Fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dam. Silakan. Coba dihitung ada berapa? Topan, angin topan, wal jarod belalang 2, wal kumal kutu 3, wad dhafadi kodok 4, wadam darah 5. Jadi ada 5. Ini 5 bayinah. Ada dalam Al-A'raf 133. Angin topan menimpa mereka sehingga melululantahkan. Kemudian datang kepada Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, niscaya nanti kami beriman. Nabi Musa berdoa, kemudian dihentikan itu topan yang melululantahkan, tetap aja tidak beriman. Kemudian Allah uji mereka, bukan uji, Allah adab. Kalau ujian untuk orang beriman, Allah adab untuk mereka berupa jarod, belalang. Kalau belalang 1, 2, 3, 4 di taman kan indah, kabur, terbang, kabur, indah sekali. Tapi ini belalang, di mana-mana belalang, sangat menyiksa mereka. Di kasur penuh belalang, buka laci penuh belalang, mau makan penuh belalang, sangat menyiksa sekali. Datang kepada Nabi Musa, berdoa sama Tuhanmu, kalau nanti dihilangkan ini kami akan beriman. Nabi Musa berdoa, tetap aja nggak beriman. Setelah dihilangkan seluruh belalang dengan doa Nabi Musa, nggak beriman. Kemudian yang berikutnya apa? Allah adab mereka dengan kumal, kutu di mana-mana, kutu di seluruh badan, kutu di mana-mana, kutu. Kutu satu saja kan bikin siksa ya. Tahu tengu apa enggak? Zaman orang-orang dulu itu biasanya kena tengu itu. Ya, kemudian cara ngambilnya itu pakai ujungnya padi itu. Itu zaman dulu. Sekarang enggak ada bocah kena tengu, enggak ada ya. Alhamdulillah. Dulu ibu-ibu petan-petanan depan rumah tuh cari kutu dulu. Sekarang enggak ada ibu-ibu petan-petanan depan rumah ya. Enggak ada kutu. Nah, jadi Fir'aun kutu di mana-mana, kutu, tersiksa sekali. Dan datang kepada Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, nanti kami beriman. Jadi ini mukanya muka tembok mereka. Janji mau beriman sampai sudah berapa kali Nabi Musa berdoa, tetap aja nggak beriman. Kemudian yang berikutnya dhafadi, kodok. Allah adab mereka dengan kodok.
Iya kalau kodoknya 1-2, kalau pas hujan di sini, Thaibah dulu, sekarang juga masih ada sih. Kalau pas hujan, tungkek, tungkek, tung 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 tungkek, itu kan senang dengarkannya ya. Jadi hiburan ada kodok. Awal-awal kita ada Thaibah ini, hiburannya ya kodok. Belum ada SPR, belum ada, apalagi SDR. Ada depan rumahnya Pak Hadi barangkali sudah ada ya, sama rumah contoh. Kodok setiap hari temannya, indah terdengarnya. Tapi ini kodok di mana-mana, kodok di kasur, di kursi, di mana kodok. Datang lagi pada Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhan. Nanti kalau menghilangkan, Tuhan mau menghilangkan, kami akan beriman. Nabi Musa berdoa, tetap aja gak beriman. Memang mukanya muka apa? Bahasa sono muka tembok gitu ya. Bahasa sini muka apa? Muka gedek ya. Nah, ya jadi nggak tahu malu. Kemudian setelah itu disiksa lagi dengan dam, di mana-mana darah, bak darah. Kemudian mau minum darah, sungai darah, di mana-mana darah. Dan lagi Nabi Musa, ini 5 kali berurutan dan berjanji setiap saat berjanji akan beriman dan enggak beriman sama sekali. Jadi ini 5, tadi sudah 1, ini 5 jadi 6. Kemudian yang berikutnya 1, sudah berapa tadi sih? 6 ya, 6. 2 ya. 2 bayinah ada di Al-A'raf 1718. 2. Tadi kan 6. 2 yang lainnya ada di Al-A'raf 107 dan 108. Kita bersabar ya melihat ayatnya ya. Al-A'raf 107, fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banum mubin. Silakan. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenar-benar. Tongkat. Nabi Musa lempar tongkat, tongkatnya berubah jadi ular besar yang mencaplok seluruh ular-ular tukang sihir. 7 ini ya. Dan yang ke-8, 1 ada di Al-A'raf 108. Wa naz'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Nabi Musa masukkan tangannya ke kantong. Wal alam, ke kantong ini, kantong saku begini atau ke ketiaknya, intinya begini. Kemudian dibeginikan keluar cahaya. Sudah 8. 9-nya mana? Karena Allah berfirman ada 9. Sebagaimana Al-Isra ayat 100 tadi, walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinah. Dan kami berikan kepada Nabi Musa 9 tanda keterangan. Satu lagi mana? Satu lagi ada dalam surat Yunus, surat yang kita bahas ayat 88, belum kita sampai ya. Yunus ayat 88. Yunus ayat 88. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim, dan seterusnya. Silakan. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka, Terus dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. ini yang ke-9, yang terakhir. Nabi Musa berdoa agar hartanya diludeskan. Sudah pamungkas, sudah diludeskan, dan itu tidak menjadikan mereka beriman. Soalnya sudah dikunci mati. Sudah dikunci mati. Fir'aun baru sadar ketika tenggelam, cengap-cengap gitu ya, cengap-cengap, jadi mau mati begitu. Kemudian baru mengatakan, amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim. Apa kata Allah? Al-an wa qad asaita qablu. Apa baru sekarang kamu beriman padahal sebelumnya kamu terus berbuat kerusakan? Di dalam salah satu tafsirnya, nanti insyaallah kita sampai,
ketika Fir'aun menyatakan beriman di saat sakaratul mautnya, itu Jibril mangkel banget ngambil tanah disumpel ke mulutnya karena mangkel banget. Dari dulu berbuat kekufuran, ini mau mati baru menyatakan beriman, disumpel mulutnya biar tidak berucap demikian. Apa berarti gara-gara malaikat Jibril makanya tidak beriman? Ya bukan demikian. Karena malaikat Jibril melihat Allah Maha Rahman, Maha Rahimah, Ghafur, nanti bisa diampuni. Jadi melihatnya semata-mata Allah Ghafur, maka ini nanti orang bisa beriman. Dan tentunya keimanan yang sudah di sakaratul maut tidak ada artinya. Ini yang bisa kita bahas, mungkin ditambah sedikit lagi pengertian istikbar. Pengertian istikbar. Jadi ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus kepada Fir'aun dan pembesarnya dengan ayat-ayat kami yang ada 9 itu, fastakbaru, mereka istikbar. Istikbar itu bahasa kita sombong, gumede, yang sesungguhnya tidak berhak. Ya apanya yang mau disombongkan? Apa yang dia mau gumede? Wong dikasih topan gak bisa ngapa-ngapain, dikasih paceklik gak bisa ngapa-ngapain. Berarti kan sesungguhnya sok-sokan begitu ya. Ini yang dimaksud istakbaru. Kemudian ada yang mentafsirkan istakbaru, mereka gumede sombong. Ini sebesar-besarnya kesombongan. Kenapa? Kenapa sebesar-besarnya kesombongan? Fastakbaru an qabuliha, sombong untuk menerimanya. Wa a'dzamul kibr ayyatahawana al-abid bi risalati rabbihim, karena dia telah meremehkan risalah Tuhan, risalah Allah yang diwahyukan melalui nabinya. Maka ini sebesar-besarnya kesombongan. Nabi Musa dengan bukti yang ada 9, semuanya merasakan dia itu hak, yang dibawa hak, tapi kemudian tidak menerimanya, maka ini sebesar-besarnya kesombongan. Apa renungan kita? Kalau ini kan konteksnya orang kafir, kita muslim, bisa nggak terkena ayat ini? Bisa nggak? Ini kan konteksnya orang kafir. Fir'aun pembesarnya dan rakyatnya dinyatakan istakbaru, gumede, wakanu kaum mujrimin, dan mereka kaum yang pendosa. Sombongnya di sini sebesar-besarnya kesombongan. Ini salah satu tafsir menyebutkan demikian, sombongnya di sini sebesar-besarnya kesombongan. Karena mereka tidak menerima hak, padahal hak ini dibawa oleh Nabi yang dia itu utusan Allah. Loh kok bisa mental dari hak itu? Maka sebesar-besarnya kesombongan. Nah, kita bisa ketempelan sifatnya orang kafir di sini. Kita kalau ditanya, apa agamamu? Islam. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Kalau berislam, rujukannya apa? Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Kemudian suatu ketika di dalam keseharian kita menjalani kehidupan keberagamaan, ada yang tidak sesuai, kawan kita datang, Al-Qurannya lo nggak gitu, hadisnya nggak gitu. Oh po sampean dari dulu begini kok, sombong namanya. Karena kalau dia ditanya kitabnya apa? Al-Quran, apalagi penjelasnya hadis. Kemudian ketika dikasih masukan sama kawannya, antum berbuat ritual semacam itu, gak ada tuntunnya dalam Al-Quran dan hadis. Loh po sampean, wong mayoritas kaum muslimin juga seperti ini kok. Tuh sombong. Itu namanya sombong. Loh, mungkin ada yang bertanya, ini kan ayat konteksnya orang kafir, kok dibawa untuk orang muslim? Jawabannya boleh.
Meskipun ini konteksnya orang kafir, tapi dijadikan dalil untuk orang muslim boleh. Karena Ibnu Abbas mentafsirkan demikian. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ibnu Abbas ketika menjelaskan syirik asghar, yang dibawakan adalah syirik akbar. Kan Ibnu Abbas melihat perkara-perkara yang syirik asghar, seperti mengatakan pantas saja gak kemalingan, ada anjing, pantas aja kapalnya berlayar enak, wanginya bagus, layarnya bagus. Itu bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, meskipun syiriknya syirik asghar. Tapi yang dibawakan oleh Ibnu Abbas ayat tentang syirik akbar, ayat tentang orang-orang kafir yang menyembah berhala. Apa ayat yang dibawakan? Waj'alu lillahi andada. Jadi untuk meluruskan kesyirikan asghar yang dibawa kesyirikan akbar tentang berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Waj'alu lillahi andada. Mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dengan menyembah berhala-berhala semacam itu. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak mengapa kasus syirik asghar kemudian dalil yang dibawakan syirik akbar, sehingga kita tidak menyalahi tafsir. Ketika ini konteksnya orang kafir, yaitu Fir'aun, bala tentaranya dan rakyatnya, kemudian kita larikan kepada kondisi kita, bahwasanya istikbar yang terjadi pada Nabi, istikbar yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa dan Harun juga bisa terjadi pada kita muslim. Ketika ini dalilnya Al-Quran, ini dalilnya hadis. Oh enggak lo kenapa enggak? Mayoritas kaum muslimin enggak begitu kok. Loh, Al-Quran dan hadis ditepis, dikalahkan dengan mayoritas. Mayoritas itu bukan parameter kebenaran. Kalau mayoritas parameter kebenaran, maka Allah tidak akan berfirman bagaimana? Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka sesat. Walain gimana? Wa in tuti aktsaru man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, justru mereka menyesatkan dari jalan Allah. Ayat ini menunjukkan mayoritas manusia di muka bumi justru menyesatkan dari jalan Allah, menunjukkan mayoritas bukan parameter kebenaran. Parameter kebenaran adalah Al-Quran dan hadis dengan pahaman sahabat. Meskipun seorang diri, makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-haqqu Ahlus sunnah ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Ahlus sunnah adalah yang sesuai dengan hak meskipun Anda seorang diri. Anda seorang diri tapi sesuai dengan hak, itulah ahlus sunnah. Semoga bermanfaat ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.